Berikut ulasan makna hakikat ma'rifatullah dalam bingkai tasawuf dan perenungan ruhani untuk QS Alem Idah ayat 11-20 disusun sebagai tadabur iman yang menuntun hati menuju pengenalan sejati kepada Allah. Makna hakikat ma'rifatullah QS Alem Idah ayat 11-20. Ayat 11. Sadar perlindungan Allah. Ma'rifat lahir dari kesadaran bahwa segala keselamatan datang dari penjagaan Allah, bukan dari kekuatan diri. Hamba yang mengenal Allah tidak gelisah oleh ancaman, karena yakin tak ada yang bergerak kecuali atas izinnya. Ayat 12. Perjanjian ruhani. Allah mengingatkan kepada perjanjian Nia dengan Bani Israel dan pengutusan para nabi. Hakikat ma'rifat mengajarkan, iman adalah ikatan janji jiwa, bukan sekadar pengakuan lisan. Ketika salat, zakat, dan ketaatan dijaga, pertolongan Allah turun lembut ke dalam hidup. Ayat 13. Kerasnya hati akibat mengingkari cahaya. Pengingkaran terhadap janji membuat hati tertutup. Dalam tasawuf disebut kalbun kasih. Hati yang keras karena jauh dari zikir. Ma'rifat menghidupkan hati. Sebaliknya, maksiat menggelapkannya. Ayat 14. Lupa kepada Allah, lupa kepada diri. Kaum Nasrani melupakan perjanjian, lalu terjebak dalam perpecahan. Hakikat ma'rifat. Siapa melupakan Allah, hakikat dirinya pun hilang. Konflik lahir dari hati yang terputus dari sumber cahaya ruhani. Ayat 15. Al-Quran sebagai cahaya ma'rifat. Rasul dan Al-Quran datang membawa nur pencerah hijab hati. Ma'rifat tidak dibangun oleh logika semata, melainkan dengan membuka kalbu untuk diterangi wahyu. Ayat 16. Jalan keselamatan. Allah membimbing orang yang mencari ridnaya ke jalan damai. Ma'rifat menghasilkan ketenteraman batin bukan gaduh jiwa. Cahaya iman mengeluarkan manusia dari kegelapan hati menuju terang keyakinan. Ayat 17. Menghancurkan berhala ego. Ketika Isa dijadikan Tuhan, sejatinya itu simbol pendewaan makhluk. Dalam tasawuf, syirik bukan hanya menyembah patung, tetapi juga menyembah ego, hawa nafsu, dan kesungguhan palsu. Ma'rifat memurnikan tauhid. Ayat 18. Anak cinta Allah. Yahudi dan Nasrani mengklaim diri sebagai anak-anak Allah. Ayat ini menyadarkan, kedekatan kepada Allah bukan berdasarkan status, tapi ketakwaan. Ma'rifat menumbuhkan rendah hati, bukan kebanggaan golongan. Ayat 19. Nabi sebagai pemberi peringatan. Di saat kekosongan risalah, Rasul diutus membawa kabar dan peringatan. Hakikat ma'rifat mengajarkan bahwa Allah tak membiarkan hati tanpa petunjuk. Ayat 20. Nikmat kemuliaan dan amanah. Pengingat nikmat besar yang diberikan kepada Bani Israel, kenabian, kemerdekaan, dan karunia khusus. Santri ma'rifat memahami, nikmat adalah ujian amanah, bukan kebanggaan. Syukur sejati adalah taat. Ayat 20. Nikmat kemuliaan dan amanah. Pengingat nikmat besar yang diberikan kepada Bani Israel, kenabian, kemerdekaan, dan karunia khusus. Santri ma'rifat memahami, nikmat adalah ujian amanah, bukan kebanggaan. Syukur sejati adalah taat. Kesimpulan hakikat ma'rifatullah QS Alem Idah 11-20. Hakikat ma'rifat dalam ayat-ayat ini mengajarkan sadar penjagaan Allah, menjaga perjanjian iman, melembutkan hati dengan zikir, berpegang pada cahaya Al-Quran, meniti jalan damai, memurnikan tauhid dari syirik ego, rendah hati dalam iman, mensyukuri nikmat sebagai amanah. Ma'rifatullah bukan puncak ilmu, melainkan awal tunduknya ruh kepada Tuhan. Bukan sebab merasa dekat, lalu bebas aturan, tetapi sebab dekat, lalu semakin taat. Doa ma'rifat, ayat 11-20. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami keras setelah Engkau lembutkan. Jangan Engkau biarkan kami lupa kepada-Mu setelah Engkau ingatkan. Terangi kalbu kami dengan cahaya nur-Mu, agar kami hidup dalam iman yang jujur dan wafat dalam tauhid yang murni. M. N.
Berikut pemaknaan hakikat ma'rifatullah pada rangkaian QS Alam Idah ayat 21-30 disajikan dengan pendekatan tasawuf, tadabur ruhani, dan hikmah perjalanan jiwa. Makna hakikat ma'rifatullah QS Alam Idah ayat 21-30. Ayat 21, seruan memasuki negeri iman. Nabi Musa memerintahkan masuk ke tanah suci. Secara hakikat, ini adalah panggilan memasuki medan penghambaan sejati. Ma'rifat menuntut keberanian meninggalkan zona aman ego, menuju wilayah tawakal dan jihad, melawan nafsu. Ayat 22, ketakutan jiwa lemah, kaum Bani Israel menolak karena takut kekuatan lawan. Ini adalah simbol hati yang terhijab rasa takut dunia. Ma'rifat mengajarkan, takut kepada makhluk membuktikan belum sempurna. Takut kepada Allah. Ayat 23, tawakal, dua hamba. Dua orang beriman menasihati untuk maju dengan tawakal. Dalam tasawuf, mereka adalah nur keyakinan di dalam dada manusia. Suara iman yang mengajak melampaui logika dunia dan berserah penuh kepada Allah. Ayat 24, penolakan tunduk. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Ini puncak pembangkangan batin. Iman tanpa ketaatan. Ma'rifat sejati menumbuhkan tunduk total, bukan sekadar pengakuan lisani. Ayat 25, doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa mencerminkan kepasrahan hamba sejati. Tidak bergantung pada manusia, hanya kembali kepada Allah. Ma'rifat memutus sandaran selainnya, hingga hati bersih dari ketergantungan makhluk. Berikut pemaknaan hakikat ma'rifatullah pada rangkaian QS Alam Idah ayat 21-30 disajikan dengan pendekatan tasawuf, tadabur ruhani, dan hikmah perjalanan jiwa. Makna hakikat ma'rifatullah QS Alam Idah ayat 21-30. Ayat 21, seruan memasuki negeri iman. Nabi Musa memerintahkan masuk ke tanah suci. Secara hakikat, ini adalah panggilan memasuki medan penghambaan sejati. Ma'rifat menuntut keberanian meninggalkan zona aman ego, menuju wilayah tawakal dan jihad melawan nafsu. Ayat 27, persembahan Kabil dan Habil. Kisah dua putra Adam mengajarkan bahwa amal bukan dinilai dari rupa lahir, tetapi dari ketakwaan batin. Ma'rifat menghidupkan keikhlasan. Tanpa ma'rifat, amal menjadi kosong. Ayat 28, menang dengan menahan diri. Habil menolak membalas kekerasan. Ini simbol kemenangan hakikat. Mengalahkan nafsu lebih agung daripada mengalahkan musuh lahir. Ayat 29, cermin jiwa bersih. Habil menghadapi mati tanpa dendam, hanya takut kepada Allah. Ma'rifat membangun keteguhan roh, rela dizalimi asalkan tidak menodai tauhid dan iman. Ayat 30, gelapnya jiwa Kabil. Kabil membunuh karena dikuasai hasad dan ego. Ayat ini puncak kehilangan ma'rifat. Hati tak lagi dihiasi cahaya, melainkan dikendalikan hawa nafsu hingga menghalalkan kezaliman. Kesimpulan hakikat ma'rif QS Alam Idah 21-30. Ayat-ayat ini memaparkan perjalanan jiwa. Iman menyeru untuk melangkah. Takut dunia menghambat. Tawakal membimbing. Ego membangkang. Kepasrahan memurnikan. Jiwa tanpa taat tersesat. Ikhlas mengangkat amal. Mengalahkan nafsu memenangkan diri. Hasad menjatuhkan ruh. Ma'rifatullah adalah keberanian untuk melangkah bersama Allah, bukan berhenti karena takut dunia. Ia adalah kemenangan atas diri, bukan kemenangan atas orang lain. Doa ma'rifat. Ya Allah, hijrahkan hati kami dari takut kepada makhluk, menuju takut hanya kepadamu. Anugerahkan kepada kami ikhlas seperti Habil. Hindarkan kami dari iri seperti Kabil. Dan tuntunlah langkah kami memasuki negeri iman dan ridhamu. MN. Berikut lanjutan pemaknaan hakikat ma'rifatullah dengan pendekatan tadabur sufistik dan perenungan ruhani pada QS Alam Idah ayat 31-40. Makna hakikat ma'rif QS Alam Idah ayat 31-40. Ayat 31, pelajaran dari seekor gagak. Allah mengajari Kabil cara menguburkan saudaranya melalui seekor gagak. Hakikatnya,
Allah bisa memberi pelajaran melalui makhluk yang paling sederhana. Ma'rifat membuka hati untuk menerima hikmah dari segala peristiwa, besar maupun kecil. Ayat 32, kesucian nyawa. Ayat ini menyatakan bahwa membunuh satu jiwa seakan membunuh seluruh manusia. Ma'rifat melahirkan kasih universal, melihat setiap jiwa sebagai ciptaan Allah yang agung dan wajib dimuliakan. Ayat 33, hukum bagi perusak. Balasan berat diberikan kepada perusak di bumi. Secara ruhani, ini menggambarkan akibat kehancuran batin bila nafsu dibiarkan berkuasa. Ayat 34, pintu tobat. Allah membuka jalan tobat bagi siapapun yang kembali sebelum dihukum. Dalam makrifat, harapan taubat adalah rahmat terbesar, sebab jiwa tidak pernah benar-benar tertutup sebelum ajal tiba. Ayat 35, jalan wasilah. Ayat ini inti tasawuf, mencari wasilah kepada Allah dengan iman, amal, dizikir, dan jihad melawan nafsu. Makrifat adalah perjalanan mendekat kepada Allah, bukan berhenti mencari. Ayat 36, kekayaan tak menyelamatkan, harta dunia tak sanggup menebus siksa. Makrifat menyadarkan, yang menjadi bekal hanyalah hati yang bersih, bukan kepemilikan materi.